kekuatan ekonomi terbesar minimal kelima kalau kita dengan Jepang. Konon Jepang ini juga punya potensi untuk masuk keempat. Tapi sepama Indonesia tergeser dari keempat, minimal masuk 5 besar. Sekarang baru masuk di G20. 20 negara-negara besar, Indonesia masuk di situ, sudah ada di urutan ke-16. Besok akan urutan keempat. Apa? Pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapitanya itu 23.900 US dollar. Setiap orang makan, setiap orang makmur. 2045. Lalu angka partisipasi ke pendidikan tinggi 72 sampai 74%. Tadi saya katakan sekarang baru 39,7. Besok akan 72 sampai 74%. Sekarang yang 60% enggak dapat. Besok itu 100% dapat semua, tapi 72 sampai 74% tuh kuliah, yang sisanya tuh langsung masuk lapangan kerja, tidak ada pengangguran. Itulah Indonesia emas. Dan itu bisa dicapai kalau saudara tadi menjaga ikatan emosi kebangsaan kita, menjaga kekayaan ini, kekayaan alam kita ini sebagai satu yang dimiliki bersama. Nah, saudara sekalian, tugas saudara adalah membangun bangsa. Tantangannya ke depan ada beberapa. Pertama, kebersatuan kita masih sering ada gangguan. Merasa saya ini suku atau kelompok etnis yang lebih unggul dari yang lain. Merasa Jawa lebih hebat dari Sumatera, Sumatera lebih hebat dari Kalimantan. Kita harus bersatu bahwa ini milik bersama, tidak ada milik hebat, kita bersatu saja. Seperti dulu dikatakan oleh Bung Hatta di tahun 32, ketika dia mengatakan bersatu tuh Kalimantan besar, Sumatera besar, bersatu semua, kita jadi kaya. Jangan menjadi mental kolonial. Kita bisa maju sendiri. Dan sekarang nyatanya meskipun di Indonesia itu masih banyak hambatan, kemajuan maju dari waktu ke waktu. Yang kedua, saudara, tantangan kita ini adalah ketidakadilan. Tadi kan apa syarat Indonesia emas tuh? Merdeka sudah, bersatu sudah, berdaulat sudah, adil belum. Tidak bisa disembunyikan. Saya tadi berdiskusi dengan Dewan Penyantun. Oh, sekarang tuh di mana-mana ketidakadilan. Ketidakadilan sosial terjadi, saudara. Mau masuk kantor atau tidak punya ordal, orang dalam maksudnya. Kalau tidak ada ordal, saudara tidak bisa menjadi pegawai di satu kantor pemerintah. Yang bisa masuk ke situ anaknya pejabat, anak pegawai, atau orang yang nyuap. Kalau ada perkara di pengadilan, sering kali perkara bisa dibeli kepada jaksa, bisa dibeli kepada hakim, bisa ditebus kepada polisi. Ketidakadilan. Tugas saudara ini membangun keadilan. Saudara, kalau saudara berpikir membangun keadilan, satu, ingat bahwa orang membangun keadilan itu tidak harus sarjana hukum. Rasa keadilan itu ada di hati nurani, sehingga saudara yang bukan kuliah fakultas hukum bisa mempelopori tegaknya keadilan di negeri ini, agar sampai tadi ke tahun 2045 itu Indonesia emas itu artinya 100 tahun Indonesia merdeka. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi. Orang miskin masih banyak, orang yang tidak mampu bayar UKT masih banyak, uang kuliah tunggal masih banyak. Orang susah makan masih banyak, sehingga harus disubsidi makan siang, makan malam, makan apa gitu. Sementara di satu pihak orang bermewah-mewah. Itu ketidakadilan juga. Jadi ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum ini yang harus saudara lawan. Saudara adalah gelombang baru
gelombang generasi baru yang akan membawa bangsa ini ke 2045. Nah,